teman-teman, kita akan mempelajari struktur dan organel sel. Nah, apa itu sel? Sel adalah tambahan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat tersenggaranya fungsi kehidupan. Sel terbagi menjadi dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Nah, ciri-ciri sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki sejumlah organel yang terbungkus oleh membran sel, termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan kadang pula terdapat kloroplas. Sel eukariotik bergerak dengan menggunakan sisia atau flagela yang tersusun atas protein tubulin. Sel eukariotik memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran inti atau disebut nukleus. Komponen struktur dinding sel pada eukariotik adalah fosfolipid. Ukurannya, diameter selnya antara 10 sampai 100 mikrometer dan DNA tersimpan dalam nukleus. Selanjutnya yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang jelas karena tidak mempunyai membran inti atau disebut nukleoid. Sel prokariotik tidak memiliki organel yang dikelilingi oleh membran dan dapat membawa elemen DNA ekstrakromosom yang disebut plasmid. Sel prokariotik memiliki dinding sel kecuali mikroplasma dan termoplasma. Ukuran diameter selnya antara 0,5 sampai 10 mikrometer. Sel prokariotik memiliki flagela yang berfungsi sebagai alat gerak, dan DNA berada di daerah nukleus, serta susunan kromosomnya itu sirkuler. Nah, kita sekarang mempelajari bagian-bagian sel. Nah, di sini ada membran plasma. Membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Membran plasma mempunyai struktur lipid, karbohidrat, protein, sitoskeleton, dan kolesterol. Fungsi dari membran plasma yaitu melindungi sel, menyelubungi sel, interaksi antar sel, mengatur pertumbuhan sel, dan juga transfer informasi. Nah, kita dapat melihat gambar dari membran sel. Bagian selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma bersifat mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma merupakan bagian dari sel yang terdapat dalam membran sel, dan juga dia berfungsi sebagai perantara transformasi zat dari luar sel ke organel inti, dan juga berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, dan juga memberi bentuk pada suatu sel. Selanjutnya yaitu bagian yang menempel pada sitoplasma, yaitu nukleus. Nukleus adalah organel inti dan terbesar dalam sebuah sel. Nukleus berfungsi sebagai pengendalian metabolisme di dalam sel, dan juga mengatur waktu ekspresi gen dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Nukleus berfungsi juga tempat terjadinya replikasi, perbanyakan DNA, dan transkripsi pengutipan DNA, dan juga berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, dan juga mengontrol pertumbuhan sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma yang biasa disebut RE. RE dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi sebagai pengikat ribosom, sedangkan RE halus hanya berisi membran saja. Kedua jenis retikulum endoplasma ini bisa ditemukan di dalam satu sel yang sama. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma berfungsi memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel, baik ke dalam maupun di luar sel. Organel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di antara sitoplasma, dan ada yang menempatkan di permukaan RE kasar. Ribosom merupakan organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom mempunyai fungsi
yaitu membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi, biasa juga disebut dengan kompleks Golgi, yaitu merupakan mengolah serta melakukan modifikasi protein. Fungsi dari badan Golgi yaitu organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan cahaya biasa. Organel terakhir yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organel eukariotik. Nah, bagian dari mitokondria yaitu membran dalam, yaitu berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Kemudian ada krista, yaitu untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Selanjutnya ada matriks, itu untuk oksidasi asam lemak. Mitokondria berfungsi mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam, dan juga sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Nah, selanjutnya, organel-organel yang kita pelajari tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kita akan mempelajari perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Sel tumbuhan dan hewan sama-sama mempunyai nukleus atau inti sel yang letak di antaranya keduanya berbeda-beda. Organel khusus pada sel hewan yaitu sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul terbentuk tabung atau lutein protein. Dan juga terdapat lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Kemudian terdapat juga vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Dan juga terdapat dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan petunjuk sel. Nah, selanjutnya apa saja yang ada di struktur sel tumbuhan? Yaitu ada dinding sel, membran sel, inti sel, sitoplasma, plastida, vakuola, ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan juga mikrotubulus dan mikrofilament. Sedangkan struktur pada sel hewan terdapat membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, lisosom, badan Golgi, mitokondria, sentriol, sentrosom, dan juga flagella atau disebut silia. Begitulah pembelajaran struktur dan organel sel. Saya Jihantrana Dalila mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.